TPA Wonosobo. Oke. Jadi di dekat TPA Wonosobo itu ada lokasi yang diperuntukkan untuk IPS, industri pengolahan sampah. Dan di sini lengkap sebenarnya, baik untuk mengolah sampah organik atau biodegradable maupun untuk mengolah sampah anorganik atau yang disebut non biodegradable. Jadi produknya seperti ditunjukkan di sini adalah dalam botol-botol. Ini ya, suaranya noisy dari mana ya? Halo. Iya, mungkin dari partisipan lain ya Pak. Mohon iya. di mute. Di off dulu ya. Iya, iya, terima kasih. Di mute dulu. Makasih. Jadi produk dari IPS ini adalah yang di dalam botol-botol itu dan bisa digunakan untuk pertanian. Gambarnya di sini ditunjukkan dengan padi. Sebenarnya bisa untuk segala macam, baik sayuran, palawija, buah-buahan, maupun juga tanaman hutan. Kemudian untuk peternakan, di sini dilambangkan dengan sapi, untuk perikanan dilambangkan dengan ikan koi. Dan kita menghasilkan juga BBM sama kompos dan juga jalan aspal yang dengan plastiknya. Oke, next slide. Halo, dengar? Halo. Ya, dengar Pak Zainal, Kedengaran silakan ya. Pak. Oke. Saat ini penanganan sampah itu umumnya seperti gambar ini ya. Jadi dari rumah terus ke tempat sampah, lalu dibawa ke TPS, dari TPS diangkut ke TPA. Dan saat ini kondisinya, walaupun sudah dari tahun 80-an ya, terasa makin sulit karena TPA banyak yang sudah penuh dan banyak juga yang hampir penuh. Lalu mencari lagi yang baru mendapat tantangan dari masyarakat, jadi agak susah ya. Dan kita lihat peristiwa seperti dalam slide berikut. Halo? Ya. Belum berubah slide-nya ya? Oke. Oke, jadi ini ada beberapa peristiwa tahun 2020 misalnya kan di Cipuncang ya, Banten. Kita semua terkejut dengan peristiwa ini. Kemudian ada banjir di Jakarta juga dampaknya seperti pada gambar itu. Kemudian ada kebakaran di Bali juga luar biasa ya. Dan yang sering disebut-sebut adalah Bantar Gebang. Ini gambar tahun 2016, sekarang 2021. Jadi keadaannya lebih crowded daripada yang 2016. Oke, jadi kalau melihat kenyataan ini, kembali ke slide pertama. Metode ini saya kira sepakat untuk
susah diharapkan ke depan. Jadi perlu ada disruptive system dan disruptive teknologi untuk bisa menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Itu adalah tesis saya. Dan dari tesis ini saya follow up di slide yang ketiga. Next. Jadi saya menumbuhkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah dengan asumsi sampah itu sebenarnya kalau dipilah-pilah itu bisa bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Tapi kalau sampah itu dicampur aduk akan menjadi beban. Karena itu saya kurang begitu sepaham dengan Undang-Undang Sampah nomor 18 tahun 2008 yang pengkategorian sampah, penggolongan sampah, pengelompokan sampah atas dasar sumbernya. Ada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan seterusnya. Jadi menggolongkan sampah atas sumbernya. Padahal kalau sudah jadi sampah, sumber itu nggak penting. Yang penting jenis sampahnya apa, supaya bisa diolah dan tidak menjadi barang sampah. Nah, metode lama, metode dalam undang-undang itu tercermin dari metode penanganan sampahnya, yaitu kumpul, angkut, buang. Dan ini adalah cost center. Nah, saya menumbuhkan paradigma baru dengan pilah dulu, lalu baru diangkut, lalu diproses, lalu dijual. Dengan begitu, maka prosesnya ini industrial. Ada bahan baku, hasil pilahan itu diproses di dalam industri pengolahan sampah, lalu produk-produknya dijual. Jadi kalau pola lama itu cost center, pola baru ini profit center. Oke, kemudian saya juga menumbuhkan pemahaman baru soal zero waste. Jadi kalau dokumen lama, zero waste itu agar setiap sumber bisa menzerokan sampahnya. Kalau dalam pengertian saya yang baru, semua sampah itu bisa diolah, termasuk di industri pengolahan sampah. Lalu produk-produknya itu bisa bernilai ekonomi tinggi, sehingga pada akhirnya bisa zero waste. Ya. Jadi ini dua pemahaman yang berbeda ya. Jadi kalau dulu memaksa-maksa orang supaya tidak punya sampah dan itu tidak mungkin. Kalau ini sampah boleh, tetapi bisa diolah semuanya dan itu bisa menjadi produk yang berharga. Bahkan lebih berharga dari sampah itu sendiri, dari barang asalnya. Itu yang kami buktikan di dalam teknologi yang saya miliki, ya, sehingga nanti kita akan elaborasi di sini. Kemudian ini juga 3R yang sering kontroversi. Saya kebetulan latar belakangnya dari Fakultas Teknologi Industri dan banyak membantu di Kementerian Perindustrian. Jadi industri itu dengan istilah 3R, reduce, reuse, recycle, sangat tertekan sekali karena di Indonesia reduce itu diartikan nggak boleh pakai plastik, nggak boleh. Jadi tertekan, akibatnya banyak pabrik plastik yang produksinya turun, sebagian juga tutup, dan banyak pekerja yang dirumahkan. Tentu ini nggak bagus bagi ekonomi dan merugikan kita semuanya. Kalau reduce sampahnya sih oke, tapi reduce pemakaian ini yang
kontroversi ya. Nah, dalam pengertian saya yang baru, 3R itu lebih ditekankan pada reuse, recycle, recovery. Jadi ya ini secara keseluruhan artinya adalah reduce waste secara keseluruhan. Waste-nya jadi 0. Ya, karena digunakan kembali, di recycle, dan kalau sudah tidak bisa pada keduanya, maka di recovery. Dan inilah yang saya tekankan dalam teknologi saya. Ya. Berikutnya kita lihat next. Nah, dari pemahaman dan pemikiran tersebut, saya membagi sampah itu menjadi 5 bagian. Dan semua bagian ini bisa diproses dan menjadi produk seluruhnya, sehingga zero ke TPA. Ya, nggak ada yang TPA. Lalu TPS pun tidak diperlukan dengan sistem Masaro ini. Jadi selama ini kita mengenal sampah itu ada sampah biodegradable dan non-biodegradable. Kita sebut sampah yang membusuk dan sampah yang tidak membusuk. Sampah yang dapat membusuk dan sampah yang tidak membusuk. Saya elaborasi dari yang pertama dulu, yang paling atas, yang warna merah. Jadi sampah yang tidak membusuk ini, orang sering menyebutnya anorganik. Cuman saya sebenarnya enggan untuk menyebut ini, karena latar belakang saya adalah ahli plastik. Nah, plastik itu material organik, ya, material organik mendekati 100% atau kebanyakan 100%, karena hanya terdiri dari atom C dan H, ya, hidrokarbon. Tetapi di dalam pengertian masyarakat yang umum itu adalah material anorganik. Jadi secara keilmuan ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena itu saya mengedepankan sekarang sebutan sampah tidak membusuk dan sampah yang dapat membusuk. Nah, sampah tidak membusuk itu ada saya bagi 2, sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, tidak bisa didaur ulang itu bukan berarti tidak ada manfaatnya, tapi dengan paten ITB yang di atas, semua itu dikonversi menjadi produk lain, yang produk itu lebih berharga, jauh lebih berharga daripada barang asalnya. Jadi ini kan bagus ya. Inilah paten ITB. Nah, kalau sampah daur ulang, ini jumlahnya sekitar 15%-an yang warna biru itu. Jadi walaupun dikeroyok rame-rame oleh pemulung, oleh bank sampah, oleh dokter, ada yang bayar pakai sampah ya, oleh biskota, ada yang bayar pakai biskot, ada yang bayar pakai. Sekarang di Jakarta ada anak-anak sekolah disuruh bawa sampah ke sekolah. Terus ada pajak kalau di Bandung bisa bayar pakai sampah. Tapi sampah yang dimaksud adalah sampah daur ulang. Yang itu sudah menjadi ajangnya pemulung. Jadi mereka sebenarnya sih bersaing sama pemulung. Dan itu kontribusinya sekitar 15% terhadap total sampah. Ini membuat pemahaman banyak orang keliru bahwa dikiranya dengan aktivitas yang selama ini itu menyelesaikan banyak sampah. Tidak.
itu hanya sekitar 15%. Jadi yang 85% itu berada pada yang warna merah dan berada pada warna kuning. Ya, warna merah dan warna kuning. Yang warna merah ini mungkin sekitar 30-an persenan, ya. Dan sisanya berada pada warna kuning. Kalau statistik dari KLHK itu kira-kira antara 50 sampai 70-an persen. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, paten ITB itu menyelesaikan satu anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Yang kedua, sampah organik yang juga tidak diambil oleh pemulung, tidak didaur ulang. Jadi kita menyelesaikan yang orang lain tidak perebutkan, ya. Dengan begitu, maka kalau digabung antara pemulung atau sampah daur ulang dengan paten ITB, maka keseluruhannya akan menjadi zero waste. Tidak perlu ada yang ke TPA dan tidak diperlukan TPA. Konsep ini sudah kami buktikan di beberapa tempat yang mengaplikasikan 100% Masaro. Dan sekarang kita sedang kembangkan lebih luas lagi di banyak daerah, di banyak kabupaten. Mudah-mudahan ini sukses dan berkembang untuk Indonesia yang bersih, makmur, dan maju. Ya. Oke, jadi dengan skema ini, maka seluruh sampah bisa diolah secara industrial menjadi produk semuanya, dan produknya produk-produk yang berharga. Saya nggak tahu apa bisa kebaca oleh teman-teman di sini. Kalau dari bawah, yang hitam ini produknya adalah koci. Koci itu konsentrat pakan organik cair istimewa, ya. Jadi untuk apa? Untuk ternak, untuk perikanan, ya. Ini berupa konsentrat, berarti aditif lah atau suplemen untuk pakan ternak dan pakan ikan. Ini sudah dibuktikan bagus, ya, mengurangi biaya pakan dan meningkatkan produktivitas dari ternak dan juga ikan. Dan dagingnya itu enak, lebih gurih. Kalau saya nyebut sih non kolesterol, walaupun belum ada penelitian yang ininya, tapi kira-kira begitu karena ayamnya bersih, daging kambing dan daging sapi juga bersih. Jadi mungkin secara mata saja mungkin non kolesterol gitu ya. Kemudian yang kedua itu poci, pupuk organik cair istimewa, ya. Jadi bukan POC tapi pupuk organik cair istimewa. Nanti istimewanya saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah kompos Masaro. Ini ada kelebihannya karena membuat kompos dari yang biasanya berbulan, berminggu-minggu, ini bisa seminggu jadi. Lalu untuk media tanam juga biasanya susah, dengan cara Masaro mudah, ya. Oke, di bawah ini untuk mengenalkan sampah organik, sampah biodegradable, ya. Jadi 100% bisa habis. Dan sekarang habisnya itu kan bisa secara industrial, bisa juga secara gerakan sosial, ya. Jadi yang di atas saya tidak bahas dulu karena mungkin nanti kesempatan lain. Hakikatnya yang di atas juga sama nol, ya, dengan produk-produk yang berharga. Dulu kita memproduksi BBM, sekarang ada pestisida organik, ada pengawet kayu, ada juga bisa menghasilkan listrik, dan ada bisa menghasilkan garam dan air aqua. Kira-kira gambarnya seperti itu.
dalam perkembangan barunya. Baik, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Jadi Masaro itu diawali seperti dalam konsepnya dengan pemilahan. Kalau kami lakukan itu dengan mendidik. Ini tulisan presentasinya salah nih. Salah ya, oke. Jadi mohon di-ignore karena yang seharusnya sampah daur ulang itu sekitar 15-17% kalau di Kota Bandung ya. Terus sampah membusuknya pada sekitar 52% dan sampah lainnya ya sisanya ya. Jadi yang sederhana yang sudah kami praktekkan di rumah saya sendiri itu cuma 3 macam wadah sampah. Di dapur saya taruh 2, di depan rumah saya taruh 1. Di dapur itu untuk sampah yang dibakar dan sampah yang membusuk ya. Dan di depan rumah untuk sampah daur ulang yang biasa diambil oleh pemulung ya. Ini gambarnya banyak yang salah. Aduh, minta maaf ya. Baik. Ini mudah dilakukan dan banyak dilakukan termasuk yang saya lakukan di Desa Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Ini dibagi atas 3 kelompok sampah, lalu semuanya habis, tidak ada yang ke TPA. Ya. Padahal sebelumnya 100% kecuali yang tengah, ya, yang daur ulang, semuanya ke TPA. Berikutnya. Oh, ini pemilahan yang lebih lengkap ya. Nah, ini angkanya lebih bagus daripada yang tadi ya. Ini ngawur, masa sampah daur ulang 1% lucu. Oke, ini salah semua angka-angkanya. Sampah daur ulang itu sekitar 15-17% kalau di Kota Bandung ya. Nah, kota lain ya mirip-mirip. Jadi yang 5 macam ini baiknya sih begitu. Cuman kalau susah ya 3 macam saja. Dan kita membagi sampah itu jangan dibayangkan ngorek-ngorek sampah. Karena pembagian di rumah hakikatnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi di rumah disediakan tempat sampah yang lebih dari 1, minimal 3 seperti tadi ya. Lalu diajari dari anak, istri, pembantu untuk membuang sampah ke tempat itu. Dan semuanya bisa diproses, lalu semuanya menjadi produk dan menyebabkan tidak ada yang lari ke TPA. Berikutnya. Oke, terus sekarang kita lihat sampah yang membusuk dulu. Sampah yang membusuk mana? Ini sampah yang tidak membusuk ya. Oh, oke, sampah yang tidak membusuk. Sampah yang tidak membusuk, penanganan sampah yang membusuk ya, atau yang biodegradable, atau yang disebut oleh banyakkan orang itu sampah organik ya. Kami melakukan dengan 2 cara, yaitu dengan gerakan komunitas dan gerakan industrial. Yang gerakan komunitas itu kami gencarkan dengan program namanya LBHP, Lingkungan Bersih, Hijau, dan Produktif. Realnya gerakan ini adalah membuat kompos rumahan. Jadi setiap rumah bisa membuat kompos dengan mudah ya.
Kemudian melakukan polybag farming, dan di rumah juga bisa polybag farming. Bisa juga farming dengan pot dan sebagainya, tergantung sikon. Tapi yang kami lakukan di beberapa desa di Jawa Barat yaitu polybag farming dengan menggunakan polybag, ya, menggunakan polybag. Dan di beberapa desa yang kami lakukan itu sampah organik, sampah yang membusuk itu bisa habis di rumah masing-masing dengan program ini. Dengan begitu bisa berkontribusi pada 50% lebih pengurangan sampah secara total. Ya, ini dengan gerakan komunitas di rumah-rumah. Kemudian ada lagi gerakan industrial. Nah, gerakan industrial ini kami lakukan untuk sampah-sampah yang dari pasar misalnya, ya, atau dari perkantoran-perkantoran yang ini. Itu kami bangun industri namanya IPPO, Industri Pupuk dan Pakan Organik, dan hasilnya itu poci dan koci, serta membuat RKM. RKM itu Rumah Kompos Masaro, seperti yang kami bikin di Lampung dan beberapa tempat lainnya. Ya, jadi kami akan tunjukkan di sini. Ini merupakan gerakan baik secara komunitas maupun secara industrial, ya, yang bisa menghabiskan seluruh sampah organik, sampah yang dapat membusuk, yang biodegradable. Jadi kalau yang biodegradable yang mudah itu jadi poci dan koci. Kalau biodegradable yang susah membusuk itu jadi kompos. Tapi bisa juga digabung keduanya menjadi kompos. Nah, sekali lagi, gerakannya ada yang industrial dan ada yang komunitas. Dan ini bisa mengenolkan sampah yang dapat membusuk, ya. Oke, sekarang karena Mas Saro itu manajemen sampah zero, coba kita balik ke slide yang sebelumnya. Nah, bukan, jangan sampai jauh-jauh. Terus ke bawah, pelan-pelan. Terus, nah ini, ya. Enggak, udah sini aja, ya, oke. Nah, ini adalah paten ITB yang untuk mengenolkan sampah tidak membusuk, tetapi non daur ulang, ya. Jadi alatnya namanya kilang plastik atau plastik refinery. Jadi di sini ada sampah yang diinsinerasi masuk pada bagian bawah, ada sampah yang dijadikan BBM, dipirolisis, ya, masuk dari bagian atas. Hingga produknya secara keseluruhan itu ada dari bawah itu ada abu yang nanti jadi media tanam, ada BBM, ya, untuk bensin solar, minyak tanah, tergantung berat molekulnya. Kemudian ada yang untuk pestisida dan pengawet kayu anti rayap. Jadi semua ini barang berharga dan dibutuhkan oleh banyak masyarakat, sehingga tidak perlu ada yang ke TPA. Sedangkan asapnya sendiri yang dari hasil insinerasi itu dibersihkan. Kami gunakan wet scrubber. Coba lihat hasil pembersihannya. Ini di tes dioksin, di flue gasnya sudah memenuhi standar. Jadi di bawah ambang batas yang diinikan, ya, secara rata-rata. Oke, memang pada waktu awal itu relatif tinggi ketika inseneratornya belum panas. Ketika inseneratornya sudah panas, pada kisaran
800 sampai 1000 derajat itu rendah sekali yang namanya dioksin sama furan. Ya. Oke, next. Ini dianalisa juga untuk gas-gas lainnya yang biasa dilakukan oleh Sukovindo. Ini juga di bawah ambang batas. Jadi aman menurut aturan KLHK. Berikutnya. Next. Oke, ini cairannya. Cairan memang masih mengandung nitrat, fenol, COD lebih tinggi, tapi nggak terlalu besar. Dan kami dulu waktu awal-awal membuang tapi di treatment dulu. Tapi sekarang saya tidak buang, tapi saya proses lebih lanjut untuk menjadi pestisida organik. Oke, jadi zero waste ya. Oke. Berikutnya. Nah ini biasa pemulung lakukan di dalam sistem Masaro. Kami tidak proses ini, hanya diberikan saja sodakoh kepada pemulung karena nilai ekonominya jauh lebih rendah dibandingkan produk-produk yang kami hasilkan. Ini bisa kurang dari 1% nilainya dari produk yang kami miliki. Jadi kami sodakohkan saja. Berikutnya. Nah sekarang tadi kan sudah sampah yang membusuk yang menjadi nol ya. Ini yang merupakan inti dari tadi gerakan zero waste sampah membusuk. Jadi ada yang gerakan sosial, ada yang gerakan industrial. Nah sekarang saya ceritakan gerakan yang industrial dulu ya. Tapi coba sebelum ini apakah slide-nya sudah diterangkan semua? Halo? Ya, gimana Pak? Slide sebelum ini apa? Oh ya, oke. Terus udah ya, sudah ya. Oke. Sekarang IPPO dan Rumah Kompos Masaro. Jadi untuk alumni ini bisa menggunakan pendekatan industrial dengan membangun industri pupuk dan pakan organik atau mendirikan rumah kompos. Kedua-duanya memiliki kelebihan yang bagus dibandingkan dengan teknologi-teknologi lama. Coba kita lihat di sini. Next. Ini misalnya sampah membusuk, mudah membusuk ya. Itu kalau dikumpulkan lalu dicacah menjadi bubur ya. Kemudian dimasukkan ke kotak yang warna putih kecil ya. Warna putih kecil, lalu dikasih katalis Masaro 1, maka terjadi proses fermentasi. Ini rapih, bersih, dan tidak bau seperti bau sampah yang ini ya. Baunya bau puyem ya. Jadi tidak mengganggu kebanyakan orang. Dan terbukti dari semua unit yang kami dirikan itu sangat dekat dengan perumahan. Misalnya di Cilegon itu hanya 15 meter dari masjid. Itu IPS, Industri Pengolahan Sampah Masaro ya. Di Cirebon itu di tengah-tengah sekolah ya. Madrasah Aliyah Negeri, sebelahnya kelas, sebelahnya lagi kantin, dan itu hidup berdampingan, tidak terganggu. Oke, nanti kalau sudah dari kotak kecil ini akan disaring, diperas, dan cairannya dipindah ke kotak putih yang gede dan ditambahkan katalis 2.
volumenya menjadi 5 kali lipat. Jadi 1 kilo sampah itu bisa menjadi 10 liter porsi dan koci, ya. Atau bahkan sekarang sih menjadi 12 liter porsi dan koci atau koci, ya. Ini kan sampah membusuk nggak ada harganya, tapi porsi dan koci itu ada harganya. Kalau 12 liter porsi sekarang itu hampir 1 juta harganya. Jadi sampah dari 0 menjadi sekitar 1 juta rupiah per kilogram. Ini kan luar biasa, peningkatan nilai tambah 1 juta kali lipat. Oke, ya itulah teknologi yang sudah kami kembangkan. Dan pemakai dari porsi dan koci dengan peningkatan yang seperti itu, misalnya untuk pertanian ya, nanti kita lihat ya untung besar. Untuk peternakan juga untung besar. Inilah makanya kami menyebut bukan POC, tapi porsi pupuk organik cair istimewa, ya istimewa. Jadi pengolahan sampah di sini itu secara industrial tempatnya itu bersih, tidak bau seperti halnya TPA, TPS, ramah dengan lingkungan, dan sangat menerapkan prinsip ekonomi sirkuler. Oke. Oke, jadi kita percepat ya. Mudah-mudahan nanti bisa ada diskusi. Nah, sekarang untuk pengomposan. Kami bikin rumah kompos itu prosesnya sederhana dan mudah dan cepat. Jadi sampah daun ya itu digiling, dicacah menjadi ukuran kecil, mungkin 1 sampai 3 cm gitu. Makin kecil makin bagus memang, makin cepat prosesnya. Dan nanti bisa disiram pakai larutan Masaro, dimasukkan ke dalam wadah seperti karung atau kantong plastik yang hitam itu. Karung yang tidak tembus air itu lebih bagus. Bisa juga ditambah dengan kotoran hewan. Dalam waktu seminggu itu jadi kompos. Ya, tidak perlu dibolak-balik, tidak perlu diaerasi. Jadi praktis sekali. Praktis sekali ya. Kami terapkan ini di berbagai tempat. Kami beberapa bulan yang lalu mentraining untuk perkebunan-perkebunan yang tempat wisata itu ya. Juga di kampus UI. Sebelumnya kan sampah daunnya numpuk ya. Sekarang alhamdulillah ya dengan cara yang mudah begini jadi cepat. Nah, saya akan mengusulkan di ITB untuk ditangani secara Masaro ya. Oke. Jadi gambarnya seperti ini, dan kalau menjadi rumah kompos gambarnya seperti berikut. Oke. Next. Ini proses pembuatan larutannya ya. Satu tutup atau 30 mili itu dengan 9 liter air ditambah dengan gula 3 sendok ya. Nanti diencerkan, disatukan ya, akan menjadi larutan. Dan ini yang tadi dipakai untuk menyiram ke sampah yang tadi ya. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang program LBHP. Ini gambar ininya ada nggak? Gambar rumahnya ada nggak? Rumah komposnya? Nggak ada ya? Dimasukkan, Pak. Iya. Oh, padahal itu justru yang penting. Oke, lanjut.
Jadi ada desain rumah komposnya. Berikutnya. Ini gerakan LBHP, lingkungan bersih, hijau, dan produktif. Jadi intinya adalah polybag farming. Ini seperti ini. Jadi kita melakukan gerakan ini di rumah-rumah. Karena dengan Masaro, polybag itu dari sampah membusuk seminggu bisa ditanami. Itu aja. Nah yang lain itu susah, nggak bisa, ya, mati tanamannya, ya. Kalau dengan Masaro bisa seminggu kompos itu sampah-sampah membusuk itu bisa ditanami dan ini sudah dipraktekkan di banyak tempat. Oke, next. Oke, ini cara membuat kalau kompos di rumah seperti ini. Ini juga mudah. Jadi nyapu halaman sama kompos sampah dapur disatukan, dimasukkan ke plastik sampah yang hitam itu, lalu ditambah dengan larutan yang tadi dibuat, ditutup saja. Nanti setelah seminggu itu jadi kompos, kira-kira begitu. Berikutnya, ini polybag farming. Kalau nanam kangkung dan sejenisnya ya, bisa efektif sekali. 1000 polybag itu hanya 110 meter persegi atau 11 kali 10 meter. Berikutnya. Ini cara pembuatan, jadi kita melakukan gerakan ini dengan formula 4-3-2-1. Jadi 4 bagian itu tanah, 3 bagian itu sampah yang membusuk yang di bawah, kemudian 2 bagian itu kotoran hewan dan 1 bagian itu arang sekam atau sekam padi ya. Oke. Nah ini yang kita lakukan di banyak desa, bisa menggerakkan polybag farming di desa-desa tersebut. Ini contohnya ada nggak? Coba lihat berikutnya. Nah contoh. Nah ini adalah contoh LBHP di desa Ciluni Kulon, Bandung ya, Kabupaten Bandung. Jadi di rumah-rumah itu banyak tanaman seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya coba lihat. Ini masih di Kabupaten Bandung juga, di Kelurahan Pasawahan. Jadi di rumah-rumah banyak dipasang polybag farming. Berikutnya. Ini di Sukadana, Ciamis ya. Berikutnya. Ini di Lumbung, Ciamis, Desa Lumbung juga Ciamis. Berikutnya. Oh, kalau ini di Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Kita punya grant dari Amerika dan digunakan untuk membangun IPPO di sini ya, dan juga membangun IPSA-nya di sini, sehingga ini zero waste. Di tempat ini biasanya ada 2 truk seminggu mengangkut ke TPA sampah. Setelah ada Masaro menjadi zero truck ya, tidak ada yang diangkut ke TPA. Dan yang paling sebelah kiri ini dulunya adalah TPS di sekolah ini, sekarang menjadi tempat polybag farming ya. Oke. Jadi sudah terbukti zero waste di tempat ini dan tidak ada yang ditarik ke TPA dan semuanya jadi produk-produk yang berharga, bisa membiayai untuk ini. Kami sudah menyumbang sebulan itu ke sekolah ini. Dulu menghabiskan sekitar 8 juta sampai 15 juta sebulan untuk ngangkut sampah-sampah itu. Tapi sekarang karena nol, jadi kami telah membebaskan sekolah ini dari biaya tersebut. Dan biaya untuk operasionalnya dibiayai dari produknya. Ya, ada poci dan koci di sini. Berikutnya. Coba lihat untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini produk keseluruhannya itu, tapi untuk pertanian ini bagus sekali ya. Yang di atas itu padi hasil Masaro, yang di bawah
itu padi dengan pupuk kimia. Yang di bawah itu sebenarnya letaknya berdampingan persis, hanya dibatasi oleh galangan sawah ya. Tapi yang Masaro tidak kena wereng, yang pakai kimia kena wereng, tersisa tinggal 15%-an. Dan hebat sekali, pupuk organik Masaro ini bisa panen lebih cepat, hampir sebulan lebih cepat dibandingkan dengan yang kimia. Ketika dikeringkan juga berasnya lebih tinggi daripada yang kimia. Ketika biayanya dibandingkan juga bertaninya lebih murah 2/3 dari pupuk kimia. Kemudian hasil panennya juga lebih bagus dan di lahan ini biasanya dapat 5 ton, dengan Masaro dapat 8,4 ton. Oke, ini contoh sukses story dan sekarang sudah di berbagai tempat, sudah ratusan hektar kita coba. Dan sekarang banyak juga yang pakai secara pembelian. Ya, oke, lanjut. Ini di Sulawesi ya, untuk jagung. Bagus juga yang Masaro. Berikutnya. Ini di tanah sendiri, kopi di Gunung Manglayang, Bandung. Nah, waktu sebelum pakai Masaro dapat 1,3 ton untuk pohon sebanyak 887. Tapi setelah pakai Masaro dapat 2,5 ton. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan. Berikutnya. Ini tomat di Majalengka ya. Hanya pakai kotoran hewan sama Masaro. Ini sapi di Padalarang. Ada yang kenaikannya sampai 2 kilo per hari. Ya. Berikutnya. Ini ikan juga lebih hemat pakan, tapi lebih cepat dengan Masaro ya. Biayanya lebih hemat, tapi pertumbuhannya lebih cepat dan warnanya juga lebih mengkilat. Berikutnya. Ini lele di Gorontalo ya. Jarang yang mati dan panennya lebih cepat. Berikutnya. Next. Oke, jadi sebagai kata kunci yang ingin saya berikan, di gerakan Masaro Zero Waste ini untuk sampah organik dapat dilakukan baik secara industri maupun secara bersih, hijau, dan produktif. Nah, intinya sih polybag farming dan kompos rumah ya. Dengan Masaro semuanya mudah. Nah, gerakan ini dapat menyelesaikan sampah 50-70% kalau menurut statistik ya. Dan juga bisa menghijaukan lingkungan serta menumbuhkan ketahanan pangan masyarakat. Jadi baguslah ya. Dan dibandingkan dengan hidroponik, dia punya kelebihan. Kalau hidroponik itu mahal ya, ini murah. Kalau hidroponik itu tidak bisa menghabiskan sampah. Kalau ini bisa menghabiskan sampah. Kalau hidroponik itu bukan organik kebanyakannya. Kalau yang ini organik. Jadi pertanian organik. Next, itu sebentar. Kemudian ada pun aplikasi Masaro secara total dapat mengkonversi seluruh sampah produk menjadi produk yang berguna, baik untuk yang organik maupun anorganik. Jadi sudah dibuktikan tadi di Babakan Ciwaringin bisa zero waste ke TPA ya. Nah, aplikasi Masaro juga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ini mungkin ini yang perlu gerakan sama-sama digelorakan karena pertanian jadi murah, peternakan juga jadi murah, perikanan jadi murah, pertanian jadi lebih sehat karena organik, peternakan juga sama, perikanan juga sama.
Oke, kemudian teknologi Masaro dengan ini bisa mengubah sampah dari beban pembangunan menjadi modal pembangunan. Ini saya kira satu paradigma yang berubah 180 derajat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semuanya. Saya kira itu. Terima kasih. Maaf agak lama. Kita bisa diskusi ya. Terima kasih Silakan banyak lanjut. Pak Zainal. Ya, menarik sekali loh Pak. Saya yakin banyak yang akan bertanya di sini. Kita buka aja sesi awal untuk 3 pertanyaan. Silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Silakan. Oke Pak, kalau saya itu untuk yang Masaro itu Bapak punya paket kapasitasnya nggak Pak? Nah kalau iya, itu setiap kapasitas itu berapa nilai investasinya? Yang kedua, Kapasitas yang paling rendah. Kapasitas yang paling rendah itu sebenarnya untuk tingkat RT, RW juga bisa. Ya, kalau di Bandung saya bisa lakukan, nggak ada hambatan. Tapi kalau di luar Bandung, kami tetapkan kapasitas terendahnya untuk kapasitas desa, kapasitas kelurahan, kapasitas pasar. Dan itu nilai investasinya kalau cuma peralatan saja pada kisaran 200 sampai 350 juta. Tapi itu bisa kembali dengan produk yang dihasilkan dalam ukuran bulan. Ada yang sebulan bisa kembali kalau memang produknya sudah bisa terserap 100%, sebulan kembali. Ya. Pak, yang 200 sampai 350 juta itu udah mencakup keduanya nggak? Kan itu ada yang membusuk dan tidak membusuk. Sudah. Satu kan yang plastik. Sudah. Nah, satu lagi Pak, kayaknya tadi mungkin Bapak udah jawab. Saya pengen tahu, di ITB sudah diterapkan nggak Pak? Karena dulu saya lihat UGM tuh sudah mengolah sampah daun-daunnya dengan membuat kompos. Tapi waktu saya ke ITB reuni tahun 2015, sepertinya sampah kita masih lumayan banyak deh. Belum, karena saya dari teknik kimia, sedangkan yang mengolah sampah di ITB itu dari teman dari teknik lingkungan. Oh, jurusan saya ya Pak? Iya, jadi saya nggak enak kalau harus mengusir orang kan. Atau sebenarnya kan mengolah sampah itu kan nggak mesti dari mana, tapi selama dia memberikan manfaat dan mengolah sampah yang ada kan itu yang penting kan Pak? Ada pemikiran ke sana akhir-akhir ini setelah kami mengembangkan di berbagai tempat di luar ITB. Jadi kami sudah mengembangkan di banyak desa, termasuk sekarang di Cirebon ini dengan platform Babakan Desa Zero Waste. Dan di Lampung juga Desa Sabah Balau Zero Waste. Kita di ITERA sekarang ada ITERA Kampus Zero Waste. Ya, jadi itu, nah saya usulkan sekarang ke alumni di sini untuk ITB juga bisa menerapkan ini. Sebenarnya saya sudah diajak sama Pak Wenten, Wakil Rektor yang sekarang membidangi ini, agar bisa diterapkan di ITB. Cuman ya gitulah, nanti mungkin ada waktunya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan lebih senang karena ITB bisa jadi percontohan untuk kampus Zero Waste. Tidak ada yang ke TPA, ya, dan semua jadi produk berharga. Betul. Satu lagi Pak, saya nanya, saya nggak lihat ada yang lain bertanya. Kunci di sini sebenarnya kan pemilahan dari sumber. Sementara itu kan merubah perilaku. Nah ini kan tantangannya lumayan berat sih sebenarnya. Nah itu gimana strateginya Pak? Ucapan itu pernah saya dengar waktu saya presentasi di kementerian sekitar 6 tahun lalu. Itu impossible mission katanya gitu. Tapi setahun kemudian kami dapat grant dari BUMN untuk menerapkan konsep Masaro ini di desa Tinumpuk. Tinumpuk itu desa yang tergolong bagaimana ya, pengirim
TKW terbesar di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan tingkat ekonomi sama tingkat pendidikannya, ya. Nah, waktu kami terapkan di sana, kami turunkan 10 mahasiswa untuk sosialisasi sama edukasi masyarakat. Itu berlangsung kira-kira setengah bulan. Selesai proses itu, dan setelah itu didampingi selama operasional selama 3 bulan. Bisa masyarakat itu melakukan itu. Tinggal ditunjang oleh aturan desa yang mewajibkan masyarakat melakukan pemilahan, tidak dipilah, maka sampahnya tidak diambil. Petugas yang mengambil sampah yang tidak dipilah akan dikenakan denda atau tidak dibayar. Orang yang membuang sampah sembarangan, KTP-nya dicabut. Nah, aturan itu bisa menguatkan ini. Kalau edukasi sendiri sudah bisa mendorong tercapainya itu, establishment-nya perlu ditunjang oleh ini. Begitu juga waktu kami di Cilegon, itu bisa. Dan sekarang di sekolah di Babakan Ciwaringin juga kami lakukan pertama kali sosialisasi dan edukasi dulu, kemudian ini. Sekarang sebenarnya kalau mau jadi gerakan massal, edukasi itu kan bisa pakai video, YouTube, dan sebagainya. Jadi nggak perlu kayak gitu, bisa se-Indonesia massal perubahan itu. Jadi perlu ada willingness dan edukasi juga baik para penyelenggaranya maupun juga masyarakatnya tentang ini. Kalau masyarakat itu masih malas, tidak mau berubah, 2 prinsip harus diadop ya. Kalau malas milah, jangan medit, harus bayar. Kalau nggak mau bayar, harus memilah gitu kan. Kalau medit ya harus milah. Sekarang ada mesin untuk memilah sampah itu, organik atas anorganik dan sebagainya. Ya. Dan untuk sebelum ini, ya. Untuk sebelum ini biasanya dilakukan oleh pemulung untuk memilih dulu produk-produk yang dia sukai, Pak. Jadi kami ada beberapa variasi terhadap budaya yang sudah melekat ini, dan pada ujungnya kami akan menggiring ke arah sana yang lebih beradab, kira-kira begitu. Oke, jadi saya sudah buktikan bisa. Waktu merubah keluarga itu 2 hari, waktu merubah RT RW itu seminggu, waktu merubah desa itu 3 bulan. Kira-kira gitu. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan kita diskusi. Ini nih di chat ada Mbak Kun ya, mungkin bisa ini Oh sharing. iya, boleh itu Ibu Kun. Sharing langsung juga sama ada yang lain sih, ada Pak Dudi. Ya Mbak, terima kasih. Iya, silakan. Terima kasih Prof. Bagus sekali karena yang saya lakukan sekarang baru di rumah, tapi baru masih punya meninggalkan sepertiga bagian itu Pak, yang kotor itu. Kalau yang bersih dan bisa dijual, dikasihkan pemulung, yang bisa membusuk dijadikan sampah walaupun cuma secuil ya dalam kantong gitu. Terus yang kotor itu memang masih digabung dengan yang diangkut perumahan gitu ya. Ya. Saya pernah mengalami masa itu, kami Bu. Rata-rata masih menjadi masalah. Nggih. Ya, saya pernah mengalami masa itu. Ketika di perumahan saya cuma saya sendirian yang melakukan. Nah, saya itu mungkin sudah 10 tahun. Nah, 10 tahunan ya. Rumah saya itu zero waste. Tidak pernah ada sampah yang diangkut ke truk. Sampah membusuk dulu kami tanam di tanah dulu ya waktu awal-awal. Kemudian sekarang sih sudah saya konversi menjadi kompos seperti tadi, kompos rumahan atau dijadikan seperti teknik yang saya sudah jelaskan. Berarti yang masih perlu diedukasi dan dimasyarakatkan yang sepertiga itu tadi, berapa persen ya yang tidak diambil pemulung tapi tidak membusuk, itu mungkin yang perlu diajarkan ke masyarakat.
teknologinya, dan mungkin kalau misalnya memerlukan alat, memerlukan tempat, itu biayanya berapa, tenaganya, bagaimana keterampilannya, dan lain sebagainya, mungkin itu yang perlu diajarkan. Terima kasih, Pak. Halo, Pak Zainal. Oh. Sepertinya Pak Zainal ada Terputus. gangguan koneksi deh. Iya, terputus ya? Ya, terputus. Sepertinya nggak ada. Mana tadi? Mbak Elsia mungkin bisa dibantu itu Pak Zainalnya supaya bergabung lagi? Karena tadi Pak Zainal itu gabung menggunakan handphonenya. Iya, ganti ya. Tadinya mungkin pakai laptop terus jadi pakai HP gitu ya. Baik, saya sampaikan ke Pak Zainal. Ya, makasih. Atau baterainya habis. Bisa jadi ya, baterainya habis. Aduh, kasihan. Coba kita lihat dulu. Ini bapaknya masuk lagi. Iya. Ya. Pak Zainal? Iya. Ya. Ya, Pak Zainal. Oh, kita tunggu dulu. Halo. Ya. Ya, halo Pak. Kami kehilangan Pak. Iya, saya tadi baru sadar bahwa putus ya. Oke. Jadi saya pernah mengalami masa seperti Ibu Kun itu ketika di kompleks sendiri. Kalau sekarang sih secara komunal yang sepertiga itu sudah bisa dihandle kayak model tadi dengan tungku bakar Masaro ya, yang bisa menghasilkan aneka macam produk, Bu. Jadi kita alhamdulillah sudah lewat masa itu. Kalau cuman sendiri dulu dibakar karena lokasi kami di Kabupaten Bandung nggak ada larangan. Oh ya, mohon bisa dilatihkan Pak ke mana-mana. Boleh Bu, saya siap insya Allah ya. Oke, nanti saya mungkin jawel teman-teman IAITB Jogja mungkin untuk bisa bikin salah satu percontohan di tempat salah satu dari kami gitu. Di Jogja Bu? Nggih, IAITB Jogja nggih. Ada beberapa teman yang nggih. Nanti ya, saya siap. ikut. Siap dilatih kami insya Allah. Saya besok malam melatih di Lampung, Bu. Oke. Terima kasih, kami tunggu jadwalnya, saya koordinasi dengan teman-teman di sini mungkin. Oke, Ibu. Terima kasih. Bu Rina masih belum off kan, Bu? Ya, belum, masih di sini. Oke. Jadi dicatat oleh Bu Rina ya. Oke. Iya, insya Allah. Ada yang lain silakan, Mbak. Pak, sebelumnya nanti bisa di-share nggak Pak bahan presentasi Bapak? Oh bisa ya. Di grup aja ya. Ya, di grup klaster lingkungan hidup ya Pak. Boleh, nanti ditambahi dikoreksi yang salah-salah Oh tadi. iya, boleh Pak yang tadi ya. Dikoreksi sama ditambahi yang kurang. Oh iya. Sekaligus dengan ininya juga Pak, kapasitas yang Bapak jelasin tadi. Oh ada. Nanti saya tambahin ya kalau gitu ya. Masih hitung-hitungan ekonomi untuk semuanya sudah ada. Jadi kalau IAITB ini mau bergerak lebih detail ke bisnisnya, saya bisa presentasi lebih detail. Kalau mau gerakan sosialnya lebih detail, saya juga bisa lakukan. Tinggal dibuat aja timnya, yang tim social movement sama tim industrial movement. Sama yang tertarik kedua-duanya. Ya. Oke, saya kira gitu. Halo. Ada pertanyaan juga nih. Halo. Pak Cakim ya. Oke, silakan. Pak Dudi dari itu. Pak Haji Cakim tadi pertanyaannya. Iya boleh. Apa ya tadi bapaknya bilang mau beli ini deh kayaknya biokomposter sama cairan Masaronya kalau nggak salah, di mana Pak? Oh siap. Nanti saya kasih WA yang bisa disampaikan oleh Bu Rina atau Bu Novia.
Ya. Ya masuk di cluster lingkungan aja WA-nya Pak, biar semua orang tahu. Ya. Oh, mangga boleh ya. Makasih Pak Dudi. Ya. Pak Dudi mau nanya Pak, silakan Ya. Pak. Ya hampir sama dengan Pak ini kan dengan biokomposer itu kalau di pasaran ada yang namanya EM4 kalau nggak salah ya. Ada, cuman dia seperti itu. Pertama lebih lama prosesnya, yang kedua lebih tidak praktis. Itu aja dua hal itu Pak. Tidak bisa secepat Masaro seminggu jadi, dan tidak bisa sepraktis Masaro untuk tidak perlu dibolak-balik. Oh ya. Oke. Ya, Oke, sangat menarik sekali Pak. Mungkin nanti sudah kepikir nantinya kami akan mulai dari awal mungkin di perkampungan yang akan didesain untuk sadar lingkungan gitu. Dan hal-hal yang seperti ini sangat bermanfaat buat nanti. Ya, ini Pak Dudi, gerakannya kan bisa sosial, bisa industrial Pak, dan bisa profitable. Jadi saya udah ada contoh-contoh, nanti bisa sharing detailnya ya. Untuk maksud Pak Dodi tadi bisa tidak mulai dari nol gitu intinya ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Makasih Pak Dodi. Ya, di sini ada nih Pak, sejurusan nama saya ada Rudi Abdul dan Andik. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada. Ya, sok, silakan. Ya, Pak Dodi. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sangat menarik sekali yang dibawakan oleh Prof. Zainal. Saya mau tanya Prof, tadi yang lebih ini, kalau satu tadi yang paket yang 250 juta itu untuk berapa ton sampah ya Prof ya? Kalau misalnya di lingkungan RT RW itu Prof ya? Kalau sampahnya sih saya jamin bisa tertangani semuanya. Maksudnya berapa ton itu kapasitasnya gitu? Mungkin satu ton per hari bisa Pak. Per hari bisa ya? Iya. Per hari bisa. Itu yang total ya, sekian yang 40% sampah domestik, yang 40% sampah daur ulang gitu Prof ya? Iya betul. Ya. Nanti kan ada yang paling sederhana dikelompokkan 3 tadi Pak. Iya, 3 itu ya. Ada yang membusuk, tidak membusuk, sama daur ulang. Iya. Itu terolah semuanya. Ya. Terus kalau misalkan untuk luasan rumahannya untuk pengolahan berapa luas ya Prof yang dibutuhkan ya? Kalau untuk setotal yang tadi cukup 5 kali 10 atau 5 kali 15 meter Pak. Oh cukup ya itu ya? Iya. Dan inilah yang mengejutkan banyak orang karena biasanya membandingkannya dengan TPS sama TPA, di mana sampahnya itu numpuk. Nah, kalau di Masaro itu sampahnya tiap hari habis. Habis ya. Jadi nggak ada bau kayak TPS atau TPA. Iya. Dan dulu ada alumni kita yang dari teknik sipil itu memotret saya sholat di ini Pak. Sholat di tempat pengolahan sampah itu. Karena bagi dia ini pemandangan yang jarang, tempatnya bersih gitu ya. Iya. Berarti mungkin nanti bahasanya bisa diganti tuh Prof. Jadi tempat pengolah pabrik ini industri pengolahan sampah. Pabrik pupuk kali mungkin jadi kan lebih enak. Oh iya, betul. Nah, jadi nanti orang-orang juga lingkungan juga nggak terlalu ini kan bisa ada yang menolak tuh, saya dekat-dekat ini nggak mau kan gitu Prof ya. Iya. Gitu. Jadi, saya sih sudah menamakan IPPO, Industri Pupuk dan Pakan Organik. Nah, itu lebih mantap itu. Nanti. Pak Zainal, nanti Bapak ditambahin di presentasinya kalau boleh itu dengan kapasitas berapa, nanti luasan lahan yang dibutuhkan berapa, jadi supaya enak ininya Pak. Nah nanti proses selanjutnya kalau orang mau menerapkan seperti apa prosesnya komunikasi dengan Bapak. Iya. Oke. Ini juga Prof. Ya. Jadi kan kita kan di Super Connection Super Holding ini kan
ada juga klaster agro ya, Prof ya. Iya. Kan yang gitu. Nah, kalau bisa sih, kalau memang Nyambung. ada proyek di situ, mungkin untuk pupuk dan itunya mungkin dari Prof dulu kali ya, biar saling menyambung Siap. gitu. Siap. Lebih enak itunya ya, Prof ya. Ini ada alumni kita yang di Jawa Timur, namanya Ya. Pak Pugu. Itu untuk daerah Situbondo meminta pupuk gratis ke saya. Saya bilang siap untuk 25 hektar. Wah, alhamdulillah, mantap. Ya, saya nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Ya. Jadi nanti kita minta juga nanti ke kawan-kawan yang di klaster agro itu nanti ya kita saling mengini aja gitu. Mungkin jadi yang lain dari sini aja kan gitu, Prof ya. Siap. Nah, oke. Ya, jadi gitu. Terima kasih, Karena Prof. kalau tidak membuktikan, Pak, Ya. susah juga untuk Betul, Prof. ya Semua tuh kalau lebih nggak enak tuh membuktikan ya. merasakan Jadi hasilnya memang harus kan biasanya. membuktikan. Iya. Iya. Saya dulu waktu di Indramayu dengan padi yang hasilnya seperti tadi, Iya. kenapa nanamnya terlambat 10 hari? Karena orang itu waktu diberitahu masuk telinga kanan keluar telinga kiri, nggak mau bergerak. Akhirnya saya sewa lahan, lalu saya praktekkan sendiri. Nah, mereka terkejut ketika dengan 2 peristiwa. Pertama, panennya itu lebih cepat. Yang kedua, nggak kena wereng. Padahal nggak pakai obat apa-apa, nggak pakai obat apa-apa, nggak. Hanya Masaro pupuk aja. Wereng nggak masuk, tikus nggak masuk, keong juga nggak. Nah. Oh gitu ya. Itu berarti, tapi itu mereka tidak disemprot oleh pupuknya Prof ya, sebagai pestisida itu enggak ya? Saya ada barang-barang yang tidak disukai oleh binatang itu dan makhluk itu. Iya. Ini tidak membunuh, tetapi mereka tidak suka ada barang itu. Ya. Jadi udah pertaniannya agroekologi ya, Pak? Iya. Betul sekali. Sangat modern karena ini organic farming, peternakan organik, perikanan organik. Amazing. Perikanan juga bisa perikanan, Prof ya? Perikanan bisa juga perikanan. Bisa. Nanti ikannya lebih gurih, Pak. Jangan gitu ya. Yang Bapak makan ikan selama ini ikan sakit. Iya. Dan ayam yang Bapak makan itu ayam sakit juga. Iya, betul. Saya diberitahu oleh dokter peternakan di Makassar yang sudah menggunakan Masaro. Dia cobakan kepada ayam yang sudah selesai masa bertelurnya. Oh, itu ayamnya gemuk sekali, nggak bisa jalan. Lihatnya itu kasihan gitu. Begitu dikasih Masaro beberapa hari, ayam itu jadi brigas dan bahkan bisa loncat terbang. Aktif ya? Aktif. Jadi saya bilang, makanya saya terpikir, jangan-jangan ayam yang kita makan ini ayam sakit. Betul. Itu air minumnya apa aja? Air minumnya apa ininya, Prof? Bisa dua cara. Bisa di air minumnya, itu yang terjadi di Sulawesi diberikan ke air minumnya. Bisa juga disemprotkan ke pakannya. Oh iya. Sebenarnya lebih recommended disemprotkan ke pakannya. Ke pakannya ya. Akan lebih dahsyat dalam membantu metabolisme tubuh. Oh iya. Sehingga no kolesterol, Pak. Iya. Untuk kolesterol ya. Iya, hebat luar biasa. Ini kan juga di klasternya lingkungan juga ada ini ya, Mbak Rina ya. Apa mau nanam pohon-pohon itu kan. Jadi mungkin bisa juga pakai ini tuh. Kayaknya kita nggak dengar dirimu. Ini ada teman-teman ahli biologi seperti Bu Rina ya. Harus join sama Mas Sarlo. Karena biar saya tidak keluar dari keilmuan saya terlalu banyak. Iya. Sama ini nih ada juga nih Teh Mira 91. Iya. Sama Beli Putu Sunarta ini dari Bali ini ada juga nih yang mau bertani kayaknya. Siap. Mbak Novri gimana, Mbak? Ya. Terima kasih, Prof. Ya, ini sama-sama, Pak Rudi. Oke, ada lagi yang bertanya? Andik, ada yang bertanya nggak, Andik? Mas Andik boleh, Mas? Andik sih teman lama ini, Pak Andik. Iya, mana dia nih? Dik, dirimu ada? Cuma ahli sampah bener itu Mas Andik. Iya, makanya nih, mana dia nih?
Di kolom chat Tadi nih ada dia ininya. join. Ada nih Andik nih. Ini berarti TL ada 3 orang TL nih. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, apa kabar? Alhamdulillah, Mas Andik. Mbak Rina. Ya, Ya, mohon maaf. Ini sambil ngasuh bocah, 3 bocah. Jadi agak-agak luar biasa, luar penuh. biasa. Belum, masih ART-nya belum pada balik masalahnya. Oh, gitu. keren. Ya, Ya, tadi Mas tuh Andik, saya apa kabar Mas Andik? Alhamdulillah, kabar baik Pak Zainal. Saya kebetulan Ya. tertarik itu Pak yang dengan Poci dan Koci itu, dan secara keseluruhan juga dengan Mas Aronya, karena kebetulan kami punya program di Banyuwangi itu pendampingan 15 desa Pak. Jadi nanti mungkin Alhamdulillah. kalau kita bisa diskusi lebih jauh, terutama karena kami memang untuk di program ini ada tiga outputnya, adalah pertama peningkatan kapasitas Pemda, yang kedua penyusunan master plan, dan yang ketiga adalah aktivasi TPS 3R. Salah satu yang paling berkendala kan kalau diaktifasi TPS 3R ini adalah TPS 3R-nya tidak mampu membiayai operasionalnya, terutama karena kalau dari ininya kan harapannya adalah dibiayai oleh iuran. Cuman iuran di desa kan ada yang nggak bayar, 5.000 juga sambil berantem bayarnya kayak gitu kan. Nah, saya sangat tertarik tentang Poci dan Koci ini, makanya saya tanya, Poci dan Koci itu yang menetapkan harganya siapa? Dan kira-kira kalau harganya tidak seharga seperti yang ditetapkan, apakah masih bisa jalan gitu Pak secara sistem? Kalau dari kami sih cuman biaya 10.000 Pak. Oh gitu ya? Ya, jadi nanti mungkin kenapa harganya segitu? Karena kalau enggak, yang lain pada mati Pak. Ya, maksudnya yang lain pada mati gimana Pak? Ya, orang lain pupuknya pada mati. Oh gitu, siap. Karena dengan harga segitu aja, Mas Haro bisa membuat pertanian itu saving sampai 2/3. Siap. Dia tidak perlu pupuk yang lain dan obat-obatan. Siap. Jadi bisa menurunkan dari 7 juta ke cuman 1 juta. Siap Pak, siap. Jadi gitu. Jadi nanti kalau memang, karena begini Pak, ternyata setelah kami punya program di Banyuwangi ini, kami baru menyadari bahwa kan tujuan dari program kami itu kan adalah menyetop sampah plastik karena pendanaan kami dari Norwegia. Itu ternyata memang urusan pengelolaan sampah, kalau mau menghentikan sampah plastik masuk ke laut itu ya harus diurusin di desanya. Karena kalau tidak diurus di desa, maka warga desa itu tidak punya kemampuan, tidak punya teknologi, dan kalau mengharapkan kabupaten, mereka terbatas sekali dananya, begitu. Tidak pernah mampu akan mengatasi 100% jumlah sampah yang dihasilkan dari kabupaten. Itu makanya kami mengalihkan fokusnya ke pendekatan partisipatif dan mengelola sampah di desa, dan kemudian akan menggunakan dana desa Pak sebagai salah satu sumber pendanaannya. Karena jika tidak ada yang membantu secara awal untuk Capex-nya sendiri, itu akan berat, saya yakin, mau teknologi apapun. Sedangkan kalau kita... Andik, itu masa lampau Pak Mas Andik. Betul Pak. Sekarang kami datang, yang sampah plastik tadi, dulu kami pirolisis Pak. Iya siap Pak. Untungnya nggak ada. Betul. Ya, sekarang sampah itu kami incinerasi, lalu asapnya kami proses, dan kami jadikan pestisida organik Pak. Oh iya, ini Pak ya. Asap cair ya Pak ya. Bukan asap cair, pestisida organik. Oh lebih tinggi lagi ya Pak ya dari asap cair ya. Kami orang proses, jadi kami tingkatkan menjadi pestisida organik. Siap. Itu harganya Pak 1 liter 80.000. Ya. Jadi nanti Mas Andik bisa hidup baik dari sampah organik maupun dari sampah anorganik, Mas. Iya. Siap Pak. Mungkin kalau ada gimana Pak? Ada contoh ya ada. Ya, kami kunjungi gitu Pak, supaya kami bisa
kalau menerapkan model, karena kan yaitu tadi kami nanti di master plan kami di Banyuwangi ini Pak, itu kami akan membuat master plan untuk model desa, karena kembali bahwa setuju saya dengan apa yang Bapak Zainal sampaikan bahwa sistem itu harus komunal, dan tadi yang Bapak sampaikan semua itu sudah masuk ke dalam pemodelan kami. Dan kami ini skalanya bukan 1 desa, 2 desa, tapi 1 kabupaten yang isinya 217 desa. Iya, gitu. Oke. Nah, saya undang Mas Andik, besok saya ada Zoom dengan Pemda Klungkung, Pak. Oh, dengan ini Pak Suwirta, Pak Bupati. Ya, cuman Ya, yang siap. mengarrange saya adalah APSI, Asosiasi. Oh, APSI, Mas Bang Saud. Saud, ya. Oke. Iya. Nah, jadi saya bertanya kepada Saud, apakah di Klungkung sudah zero ke TPA? Beliau jawab secara jujur, masih ada sekitar 20% katanya. Ya. Dan kemarin saya kedatangan juga cendekiawan dari ISMI Pusat yang nangani di Jawa Timur. Ya. Angkanya hampir sama, kelihatannya sih satu tipe itu dengan yang di Klungkung. Ya. Saya tawarkan bagaimana kalau yang dibawa ke TPA ini saya nolkan dengan teknologi Masaro. Nanti akan menghasilkan produk pestisida organik, atau kalau yang di laut menghasilkan garam dapur sama aqua, atau kalau yang di desa terpencil bisa menghasilkan listrik gitu loh ya. Ya, ya. Jadi itu yang saya tawarkan, dan semua ini bisa nggak akan kayak PLTSA yang investasinya bisa membangkrutkan APBN APBD ya. Operasionalnya juga sama ya. Yang selalu menjadi ini kalau masih kecil Pak mungkin nggak menjadi perhatian ya, tapi begitu besar kan KLHK langsung turun itu Pak, dan langsung disampaikan bahwa bagaimana uji dioksin furannya dan lain-lain itu Pak. Itu kan yang paling ya menurut saya menghambat, tapi di satu sisi juga menjadi tantangan bahwa itu sesuatu yang buat aman semua lah, buat nyaman begitu. Ya, kebetulan kami ada hasil analisis dari beberapa tempat kan Pak. Jadi ya, alhamdulillah analisis itu menunjukkan aman ya. Ya. Sehingga dan dengan korek api saja Pak, temperatur bisa mencapai 1000 derajat. Siapa? Ya. Bapak Nah, pasti itu lebih yang paham simsalabim juga ilmunya. Iya, makanya Bapak yang lebih proses. Kalau udah proses saya menyerah kalau di TL. Pak Zainal, nanti siap-siap aja ya, Bapak pasti banyak akan yang nanya-nanya secara personal, karena memang ini sangat dibutuhkan negara kita saat ini. Ya, siap-siap. Jadi ini nanti Bu Nofri ya, dikoordinir aja supaya saya nggak sendirian. Ya. Jadi bisa sama teman-teman alumni untuk bergerak. Dan ini sudah menjadi kebijakan dari Rektor ITB ya, untuk ITB bisa berkontribusi kepada pembangunan Republik Indonesia dan juga masyarakat. Saya mendapatkan misi itu, termasuk kalau yang di ITERA, kebetulan saya aktif juga di sana, Institut Teknologi Sumatera. Itu Pak Rektornya ngomong mau memasarokan Sumatera. Luar biasa, Bro. Hebat. Oke, jadi ya oke. Ini bagian dari Dharma perguruan tinggi ya Pak? Ya gitu. Ya tentu saya kan nggak bisa sendirian. Kalau dengan komunitas, memang itu seharusnya begitu kan gitu ya. Jadi saya kira diramulah Bu Nofri sama Bu Rina ya, supaya itu bisa terjadi ya. Pak, satunya lagi, itu saya lihat pertanyaan di ruang chat, itu dia nanya tuh, kalau mau BEP lebih cepat, itu gimana strateginya? Kan itu ada investasi, nah orang kadang-kadang mau BEP-nya. Ini contoh yang di Sukabumi ya. Ya. Di Sukabumi, kami membentuk PT lokal, bekerja sama dengan holding Masaro. Nah, PT lokal ini bekerja sama dengan Pemda, tanda tangani kontrak suplai beras 5.000 ton sebulan untuk ASN.
Oke. Jadi beras itu diperoleh dari petani yang petaninya menggunakan masaro. Masaronya dari sampah kan. Jadi kita tanda tangan untuk ngolah sampah, produknya langsung diserap oleh pertanian, peternakan dan perikanan. Produk dari pertaniannya diserap oleh ASN Pemda 5.000 ton sebulan. Nah, itu awal dari napas yang memudahkan dalam sebulan bisa kembali modal. Oke, Pak. Ya ini bisa dicontoh ya. Nah, jadi kami di Sukabumi dikasih tugas untuk pertama demplot di 20 tempat. Yang kedua mengolah sampah pasar Pelabuhan Ratu dan juga TPS 3R yang dekat dengan Ciletup. Itu tugas hasil rapat kemarin ya. Itu bisa jadi contoh dan ini bisa juga yang model Wonosobo, model Cirebon, model Kerawang ada semuanya. Kami punya banyak model ya. Kalau di Kerawang itu kan di perumahan Resinda. Resinda itu punya Pak Hartono, bosnya Jarum. Dia orang terkaya Indonesia nomor 1. Jadi udah kebayang nanti dampaknya seperti apa ya. Nah, artinya untuk menyebarluaskan ya tentu dia punya potensi besar ya. Nah, jadi itu dalam sekejap. Oke, nanti yang lain-lain bisa join, misalnya untuk yang di Cirebon, untuk yang di berbagai desa, kabupaten yang lain. Sip, Pak. Makasih banyak loh Pak Zainal. Menarik banget. Yuk, mudah-mudahan dengan Mas Saro, masalah sampah di Indonesia kelar deh. Kita membawa platform kalau di Cirebon itu, Cirebon bersih, makmur, dan bahagia. Di Cirebon ya. Kalau di Sukabumi hampir mirip, saya lupa ininya. Begitu juga di Karawang hampir mirip, tapi saya lupa bunyinya. Ya. Jadi bersih, makmur, dan ya sekitar itulah maju atau bahagia ya. Oke. Ya. Terima kasih loh Pak. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Saya kira harus dibatasi karena saya harus pergi ke Lampung. Oke Pak. Oh iya, katanya mau ada agenda lain ya. Oke Iya, Pak. betul. Oke, makasih banyak Pak Zainal atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan dengan informasi yang Bapak sharing ke kita ini, Mas Saro ini akan menuai manfaat lebih banyak. Artinya masyarakat juga akan menuai manfaat lebih banyak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, maksudnya berikutnya mungkin kami akan tetap bertanya ke Bapak. Dan itu mungkin akan banyak pertanyaannya. Selama Bapak masih ada di grup itu pasti akan kami tanyakan. Jangan live dong, jangan live dong. Jangan live, Pak. Nah, saya juga, ya, jangan live, Pak. Saya juga sebenarnya tertarik juga, karena di kampung saya, rumah saya dekat pasar, dan saya tertarik sebenarnya untuk terapkan di pasar, karena sampah menjadi masalah utama di sana. Betul. Iya, merubah sampah dari beban menjadi modal pembangunan. Betul, Pak. Yang Bapak jelasin itu, mulai dari skala kecil, tapi cepat dan langsung bermanfaat. Jadi kita nggak mencela-mencela kemana-mana, kita bisa langsung go. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Mudah-mudahan jadi amal jariah ya, Pak. Amin. Amin. Prof. Ya, terima kasih Iya, saya banyak, ingin Prof. masuk surga aja nih. Sama-sama. Ajak-ajak, Prof. Oke, terima kasih semuanya. Kita tutup session ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Makasih. Terima kasih semua. Marina. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya. Sampai ketemu di grup ya. Iya. Ya, non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andik yang sudah memfasilitasi linknya. Oh iya. Ya, Mas Andik. Mas Andik, makasih ya. Sama-sama Mbak, mohon maaf ya. Jangan bosan-bosan ya Mas, kalau nanti. Siap. Jangan kapok ya, Andik. Pasti ini Zoom-nya sampai 3 tahun bebas dipakai selama nggak bentrok aja. Iya, siap. Ya. Mbak Nofri, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama, Ri. Makasih juga. Ya.